Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y91. Jadi kendalanya HP ini kata orangnya itu kalau dicas nggak bisa bertambah, malah berkurang ya teman-teman ya. Di sini kita cas, kita coba bener, hanya mentok 1%, tidak bisa nambah lagi ya. Oke, bisa dilihat seperti inilah tampilan dari Vivo Y91 ya teman-teman ya. Ini HP-nya posisinya ini kalau dicas sangat panas sekali ya teman-teman ya. Di bagian belakangnya ini sangat panas sekali. Bisa dilihat di sini hanya mentok 1%, bahkan bisa mati ya. Oke, bisa dilihat seperti ini. Nah ini malah mati teman-teman ya. Tadi 1%, sekarang malah mati, nggak bisa dicas lagi karena ini posisinya sangat panas sekali teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman ya, bagaimana cara mengatasi HP Vivo Y91 yang dicas hanya mentok 1%, tidak bisa nambah lagi. HP kondisinya sangat panas sekali teman-teman ya. Di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun seperti biasa sebelum lanjut ya, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, di sini kita coba kita hidupkan ya teman-teman ya. Nah ini 0 ya, baterainya 0, tadi 1% malah turun ya. Oke, langsung saja kita bongkar ya teman-teman ya, karena kita cas juga nggak akan bertambah, posisinya sangat panas sekali ini untuk HP-nya ya. Dan ini kita coba kita cas sekitar 10 menit, kita tes lah apakah berisi atau nambah. Kita tes, kita hidupkan, masih tetap nggak ada respon, hanya seperti inilah saja teman-teman ya kalau dicas ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman ya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya. Jadi kalau HP kalian terjadi seperti ini, dicas hanya mentok 1%, bahkan nggak bisa dicas, namun ada gambar logo pengisian ya atau petirnya itu ada teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka ya teman-teman ya. Ini sangat panas sekali di bagian atasnya ini ya. Dihidupkan nggak mungkin bisa hidup soalnya posisinya drop. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Kita bongkar ya teman-teman ya, kita lepaskan dulu untuk casannya, lalu kita buka back covernya ya. Untuk membukanya sangat mudah, kita bisa melalui jalur SIM tray. Ini SIM tray-nya kita lepas dulu. Selanjutnya tinggal kita buka melalui jalur SIM tray seperti ini ya, hanya menggunakan kuku tanpa menggunakan alat apapun ya. Oke, bisa dilihat hanya seperti ini untuk cara membuka back cover pada Vivo Y91 ya, sangat mudah sekali. Kalau sudah dapat selah seperti ini mudah ya teman-teman ya, tinggal di bagian atas kita buka lagi. Nah ini sudah terbuka ya. Oke, selanjutnya tinggal kita buka-buka bautnya ya, kita percepat saja proses pembukaan bautnya. Oke, baut sudah terlepas semua ya teman-teman ya. Selanjutnya kita angkat mesinnya seperti ini ya. Oke, kita lepaskan mesinnya. Nah kita sambil angkat seperti ini saja, kita coba kita cas ya tanpa mesin menempel pada ini ya teman-teman ya, tulangnya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat kita sambil cas, kita tunggu posisi mesin tidak menempel pada tulangnya ya, atau frame ya. Oke, kita coba kita cas posisi mesin tidak menempel pada tulang ataupun sensor ya teman-teman ya. Oke, kita cas. Ini belum ada respon, belum ada gambar petir, atau mungkin lepas ya pada baterainya ini. Kita coba kita cek, mungkin lepas atau kendor, kurang presisi, kita presisikan aja. Nah ini sudah tampil gambar baterai, dia posisi ngecas. Nah ini tidak kita tempelkan pada tulang ya teman-teman ya. Oke, proses pengisian selanjutnya kita tunggu hingga beberapa menit ya, 5 atau 10 menit, apakah nanti bisa ngisi. Coba kita sambil cas kita hidupkan ya teman-teman ya, tanpa menempel ini ya, mesin tidak menempel pada tulang atau pada sensor ya teman-teman ya. Oke, kita hidupkan dulu. Setelah hidup nanti mesinnya kita angkat, tidak kita tempelkan pada tulang ataupun presisikan ya, ataupun tidak menempel pada sensornya. Kita hidupkan dulu apakah sudah kuat. Oke, sudah hidup. Nah ini kita angkat lagi. Setelah hidup kita tes tanpa menempel pada tulang atau sensor ya teman-teman ya. Oke, masih loading. Nah ini kita biarkan seperti ini saja dulu sambil kita tunggu, kita cas ya teman-teman ya. Oke, kita percepat sedikit proses loadingnya. Oke, loading sudah selesai. Sekarang kita tes ya, kita tes, kita cas seperti ini. Nah ini bisa dilihat pada pengisian baterainya masih 1%, apakah nanti bertambah ya teman-teman ya. Kita tunggu saja dulu. Kenapa tidak kita ganti konektor casnya? Karena tugas konektor cas itu hanya untuk mengecas. Jika sudah tampil gambar petir atau pengisian, itu berarti konektornya aman ya teman-teman ya.
Oke, jadi kita tes tanpa kita tempelkan dulu, karena ini sangat banyak sekali kita sering menemukan hal seperti ini ya. Ini sebenarnya simple namun banyak yang belum tahu juga. Oke, 1% sekarang kita tes, kita cas, kita tunggu apakah nanti bertambah ya teman-teman ya. Oke, tanpa kita tempelkan ke mesin atau sensor ya. Jadi sambil nunggu apakah nanti ini ngisinya bertambah apa enggak, kita percepat proses videonya teman-teman ya, biar tidak kelamaan ya. Oke, nah ini posisinya tidak kita tempelkan pada tulangnya atau sensornya ya. Oke, kita percepat saja proses pengecekan bertambah atau tidaknya pengecasan ini teman-teman. Oke, kita percepat videonya biar tidak kelamaan. Oke, setelah kita cas sekitar 5 menit ya, mungkin sekitar 5 menit ini sudah bertambah 1% ya, lumayan ya. Kalau tadi kan dia mati ya teman-teman ya, bahkan dia tidak bertambah malah mati. Bisa dilihat sekarang nambah 2%. Oke, nah ini ya, kita fokuskan dulu. Nah ini sudah nambah 2% ya teman-teman ya. Kalau mesinnya kita renggangkan, tidak kita tempelkan pada frame ataupun sensor ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini kerusakan atau masalahnya itu berada pada sensor ya. Oke, jadi tentunya di sini kita akan mematikan sensornya karena sangat panas sekali. Jika kita tempelkan mesinnya ya sudah kita tes beberapa kali. Anehnya di situ ya, kalau belum tahu kok bisa ya sensor berakibat fatal seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk meyakinkan kita tes, kita cas lagi nih apakah sudah bertambah ya. Oke, bisa dilihat sekarang isinya jadi 3% ya teman-teman ya. Nah ini bisa dilihat ya, kita fokuskan ya. Oke, jadi sudah dipastikan ini masalahnya berada pada sensor. Setelah kita tidak tempelkan mesin pada frame atau tulang atau sensor, dia mau bertambah dan tidak panas ya teman-teman ya. Posisi mesin anehnya tidak panas. Oke, jadi masalahnya ada di sensor ya. Namun pastikan kalau di cas itu ada gambar petir dulu ya teman-teman ya. Oke, posisinya tidak kita tempelkan ini ya. Kalian pastikan dulu kalau di cas itu tampil petir atau pengisian. Jadi kalau dia nggak tampil harus kita ganti dulu konektor casnya ya. Kalau ini kita coba seperti ini, kita sambungkan lagi atau kita tempelkan lagi ke sensor, dia panas ya teman-teman ya. Bahkan kalau di cas kita tes lagi kan, kalau di cas itu dia nggak bertambah malah mati nanti ya teman-teman. Setelah ngisi ini misalnya 3, nanti turun 2, 1 dan mati HP-nya seperti itu. Oke, jadi langsung saja kita tutup ya teman-teman ya. Untuk cara mematikan sensor itu kita tutup. Kalau mau mengganti itu sangat ribet, soalnya kita harus mengangkat LCD ya. Jadi resikonya sangat fatal sekali. Jadi sementara kita matikan saja sensor dengan cara menutup sensornya teman-teman ya. Kalau mengganti sensor kita harus melepas LCD soalnya ya. Jadi resikonya sangat berat sekali. Oke, langsung saja kita matikan dan kita tutup sensornya menggunakan solasi ya. Jadi ini kalau kita presisikan seperti ini, belakangnya itu sangat panas sekali teman-teman ya. Jika kendala HP kalian atau masalahnya itu kriterianya seperti ini, dicas hanya stok mentak stuck 1%, itu bisa sama dengan HP ini teman-teman ya. Kalian ikuti saja tutorialnya ya. Oke, kita matikan dulu HP-nya. Selanjutnya kita matikan atau kita nonaktifkan sensornya. Kalau mau ganti itu ribet ya, harus melepas LCD, nanti berisiko pecah kalau kita nggak bisa lepasnya. Jadi kita matikan saja ya. Untuk cara simpelnya itu kita matikan, kita nonaktifkan, caranya dengan menutup konektor atau kaki fleksibel dari sensor itu menggunakan solasi teman-teman. Oke, kita lepaskan dulu mesinnya, kita angkat seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa fokus pada sensor. Ini adalah sensornya teman-teman, ada kakinya ini 6 ya, pada fleksibel dari kaki sensor ya. Kalau mau ganti kita itu sangat ribet sekali, kita harus melepas layar, soalnya posisinya itu di bawah layar ya teman-teman. Oke, jadi untuk cara menonaktifkan atau cara mematikan, kita hanya cukup menutup kaki-kakinya ini menggunakan solasi. Kalian bisa gunting sedemikian rupa, ukurannya pastikan nggak terlalu besar ya. Ikuti saja dengan ukuran kotak ini ya teman-teman ya. Kakinya kan ada 6 ini, kita gunting saja sesuai ukurannya ini ya. Oke, jadi kalau mau ganti ribet, kalau mau ganti sensornya harus melepas pada LCD-nya ya. Jadi ribet, kita tutup saja menggunakan solasi. Kita sudah sangat sering sekali mengalami hal seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi ikuti saja tutorial ini, semoga saja bisa work untuk HP kalian ya.
jika kriteria HP kalian kalau dicas hanya mentok 1%, bahkan selanjutnya nanti mati ya. Oke, kita cari solusi dulu, kita gunting seukuran dengan besarnya sensor ini teman-teman ya. Oke, ini sudah kita siapkan solusinya, bening ataupun bekas apa ya, skor light motor itu juga bisa teman-teman ya. Intinya yang penting menutupi pada sensor HP-nya teman-teman ya. Ukurannya ya kecil saja, nggak usah terlalu lebar ya. Di sini kita kebetulan adanya solusi warna bening ya, bisa juga ya teman-teman ya, kalian bisa menggunakan warna apa aja, hitam ataupun bekas skor light motor juga bisa. Intinya menutup sensor itu ya. Oke, kita gunting sesuai ukuran pada besarnya sensor ya, nggak usah terlalu lebar, hanya seperti ini saja teman-teman ya. Kalian bisa presisikan lagi, kita ukur lagi, jika sudah pas ya tinggal ditutup saja. Selanjutnya tinggal kita tes ya teman-teman ya. Oke, kita rapikan lagi. Oke, sudah rapi, selanjutnya tinggal kita tempelkan pada kaki sensornya ya. Oke, selain untuk di problem pengecasan mentok di 1% ini, biasanya sensor ini jika bermasalah, layar kita bisa mati ya teman-teman saat membuka VN ataupun telepon ya, layarnya langsung gelap. Namun di sini juga bermasalah juga saat pengecasan ya. Jadi simple namun aneh-aneh aja juga ya untuk di penyakit sensornya. Oke, sudah kita tutupkan, sudah kita presisikan, selanjutnya kita tes lagi teman-teman ya. Oke, nah ini sudah kita pasang ya untuk solusinya ya. Selanjutnya tinggal kita pasang mesinnya dan kita tes ya teman-teman ya. Jadi karena kita di sini sudah yakin masalahnya berada pada sensor, jadi kita percepat saja prosesnya, kita pasang-pasang semuanya teman-teman ya. Kita percepat proses videonya biar tidak kelamaan. Oke, setelah kita percepat tadi proses pemasangannya dan ini sudah kita tes, kita cas sekitar 10-15 menit dan kita bisa cek sekarang ya, sudah nambah beberapa persen ya. Berapa persen kita cek dulu. Oke, jadi siapa tahu ya kendala HP kalian seperti ini, bisa ikuti saja tutorial ini teman-teman. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya. Nah ini kita fokuskan dulu. Oke, di sini nambah 9% ya teman-teman ya sekarang ya, setelah kita cas sekitar 10 menitan ya, mungkin hampir 10 menit. Nah ini bisa dilihat 9% ya. Jadi seperti inilah cara mengatasi HP Vivo Y91 yang kondisinya kalau dicas hanya mentok 1% ya, dan mesin itu sangat panas sekali, bisa dilihat sekarang jadi 10% ya teman-teman ya. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.